Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Namun sebelum lanjut ke kisahnya, klik like untuk video ini, bagikan videonya sebagai sarana dakwah, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kalian tahu notif video-video terbaru tentang Islam dari channel ini. Al-Kisah, ada seorang sahabat Nabi bernama Julaibib radhiyallahu an. Dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya dan tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya jarang ada orang yang mau mendekatinya. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak orang yang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Pada suatu ketika, selesai menjalankan sholat, Nabi Muhammad SAW sempat memanggilnya. "Julaibib, tidaklah engkau ingin menikah?" tanya Rasul dengan lembut sambil tersenyum kepadanya. "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini, ya Rasulullah?" jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah SAW menjawabnya dengan senyuman. Julaibib menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai apa-apa dan menurut dia tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Pada keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu Rasulullah SAW kembali bertanya kepada Julaibib, "Julaibib, tidaklah engkau menikah?" Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad SAW menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik. Setibanya di rumah pemimpin Ansor, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan ayah dari wanita cantik itu, dan Rasulullah SAW mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah SAW yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Ansor itu pun senang. Betapa indahnya dan betapa berkahnya. Jawaban pemimpin Ansor dengan wajah yang senang, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi ini bukan untukku, melainkan untuk Julaibib," kata Rasulullah SAW. Sang pemimpin Ansor itu pun kaget mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya, dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata pemimpin Ansor itu. Dengan Julaibib, istrinya pun menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik, anak dari pemimpin Ansor itu pun keluar dan mengatakan, "Siapa yang meminta?" Lalu sang ayah dan ibunya pun menjelaskan tentang hal itu. Perempuan yang cantik ini memang dikenal solehah yang sangat mengerti dengan agama. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya, dan demi Allah,
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku. Kemudian perempuan soleha itu lalu membaca ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik dan soleha itu, Nabi Muhammad pun tertunduk lalu mendoakan sang perempuan itu, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Maka benarlah doa Nabi Muhammad. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Julaibib, sahabat Nabi yang buruk rupa, lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tak bersahabat padanya. Setelah pernikahan dengan perempuan cantik, Julaibib ikut berperang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Julaibib pun menjadi salah satu korban yang meninggal dalam peperangan itu. Saat syahid di medan perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kehilangan sosok Julaibib. Pada akhir pertempuran, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah," serempak sahabat menjawab. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. "Apakah kalian kehilangan seseorang?" tanya Rasulullah kembali. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi. Kali ini wajahnya merah bersemu. "Tidak ya Rasulullah." Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok kanan dan ke kiri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghela nafasnya. "Tetapi aku kehilangan Julaibib," kata beliau. Para sahabat pun tersadar bahwa Julaibib yang tidak ada di antara mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat yang lain mencari Julaibib. "Carilah Julaibib," kata beliau. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensolatkannya dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Julaibib selesai dimakamkan, terjadilah peristiwa yang menakjubkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, air matanya menetes sembari memandang ke langit dan tersenyum. Lalu membuang pandangannya ke samping seraya menutup mata dengan telapak tangannya. Para sahabat yang melihat kejadian itu terheran-heran, lantas bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis di pusara Julaibib?" "Aku menangis karena mengingat Julaibib. Hari ini dia memintaku merestuinya untuk menikah. Semestinya hari ini dia tengah bahagia bersama istrinya. Namun hari ini juga ia telah tiada," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Lantas tadi kenapa engkau tersenyum?" tanya salah seorang sahabat. "Saat memandang langit, aku melihat para bidadari turun untuk menjemput Julaibib," jawab Rasulullah. "Tapi mengapa lantas engkau membuang pandangan ke samping? Apa yang engkau lihat, ya Rasulullah?" Bidadari yang menjemput Julaibib begitu banyak. Mereka saling berebut, ada yang meraih tangannya dan ada pula yang meraih kakinya, sehingga salah satu dari bidadari itu tersingkap kainnya dan terlihat betisnya.
kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kisah sahabat Nabi yang buruk rupa, tapi jadi rebutan bidadari surga. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.